Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Bakudapa seluruh calon siswa SMK Negeri 2 Manado. Ada salam semangat yang selalu diungkapkan di SMK 2, yaitu selamat pagi, dan adik-adik akan menjawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, SMK 2 bisa. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawa materi pertama, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu adalah Tineke Lesar MPD, dipercayakan oleh pimpinan sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Para peserta didik yang ada di rumah, materi pertama ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Mari kita siapkan peralatan, alat tulis menulis, karena di akhir dari materi ini peserta didik akan membuat resume dan akan dikirim di grup kelas masing-masing. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mungkin adik-adik sudah pernah mengikuti MPLS di SMP pada 3 tahun yang lalu. Definisi wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan, berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan atau indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Wiyata berarti pendidikan, Mandala berarti lingkaran atau bundaran, bulatan atau lingkungan. Jadi Wiyata dosa. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Para peserta didik yang ada di rumah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar di bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah menjadi suri teladan yang bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Para peserta didik yang kami banggakan, cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah ada 5 komponen penting. Di dalamnya ada peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademika, peran murid, dan kelima adalah peran masyarakat. Peran kepala sekolah adalah berkewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Semua perangkat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin pimpinan. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Peran kepala sekolah juga menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib.
mengadakan rapat koordinasi, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Berikut peran guru. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citranya yang baik, sikap dan tingkah laku. Peran guru menjadi teladan bagi masyarakat. Peran guru harus mampu memimpin yang baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Peran guru bisa ditiru, dipercaya oleh diri sendiri maupun oleh warga sekolah. Para peserta didik yang ada di rumah, peran berikut adalah sivitas akademika, yang di dalamnya adalah tata usaha yang harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah seperti pegawai, satpam, petugas kebersihan, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai tugas di bidang masing-masing. Semua warga sekolah menjadi rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah itu sendiri. Sekarang peran dari murid atau peran dari peserta didik. Peserta didik mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Peserta didik harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Peserta didik harus hormat dan sopan kepada teman. Peserta didik harus tekun belajar, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan nama baik sekolah dimanapun peserta didik berada. Dan peserta didik harus menjaga dan memelihara lingkungan dan fasilitas sekolah. Peran berikut adalah peran masyarakat. Peran masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Ikut menjaga lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Peran masyarakat juga mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah juga sebagai kawasan wisata mandala. Ada 7K yang harus peserta didik tahu, yaitu pertama, keamanan atau kenyamanan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan ketujuh, ketertiban. Jadi dalam lingkungan sekolah, penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal promosi, penjualan produk yang tidak ada hubungan dengan sekolah, tempat penyebaran aliran sesat atau ajaran agama yang bertentangan dengan undang-undang, propaganda politik atau tempat berkampanye, dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Kemudian mekanisme pelaksanaan wiyata mandala. Ada tahap preventif, yaitu pertama memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis di antara warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun sekarang kegiatan ekstra masih dipending, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kegiatan ekstrakurikuler akan diadakan kembali. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Kemudian mekanisme pelaksanaan wiyata mandala tahap represif, yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan,
menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan, menyelesaikan kasus secara hukum, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Itulah materi pertama tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini, disampaikan pada kesempatan ini, adik-adik bisa membuat suatu rangkuman atau resume, dan itu dikirim di kelas masing-masing. Atas perhatian dari semua pihak, terutama para peserta didik yang ada di rumah, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap selalu ingat protokol kesehatan. Sering pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Terima kasih.